anak-anak SDK 1 BPK Penabur Bandung, apa kabarnya? Kita tetap terus bersuka cita dan semangat ya. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kita akan bersatu berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan Tuhan pimpinlah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri kami kemampuan untuk duduk tenang dan fokus kepada Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus anak-Mu, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini bertemakan Tuhan Gembalaku yang diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayat 11 sampai 16. Temanya Tuhan Gembalaku diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Mari kita satukan hati dan pikiran kita
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Ibu Emma akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu dombanya itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, perhatikan cuplikan video berikut ini. Pemulihan terhadap Israel. Melalui Yehezkiel, Allah menegur para pemimpin Israel yang bagaikan gembala yang jahat terhadap domba-dombanya. Tuhan berjanji akan melepaskan domba-domba Israel, bahkan akan mengangkat seorang raja masa depan, yaitu Daud yang baru, sebagai gembala yang baik. Bangsa Israel yang tadinya terpecah pun akan bersatu kembali, dan bangsa-bangsa yang memusuhi mereka akan dihukum oleh Allah sendiri. Allah juga akan membersihkan Israel dari dosa-dosa mereka, bahkan memberikan hati yang baru yang taat melaksanakan perintah Tuhan. Anak-anak, pada bacaan Alkitab kali ini menggambarkan kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel di masa pembuangan di Babel. Kehidupan mereka menjadi sangat terbatas, atau disebut juga dengan perbudakan. Nah, itu berarti tidak bebas bermain, tidak bebas untuk belajar, tidak bebas untuk berbicara, semua diatur oleh penguasa. Selain itu, kesulitan itu pun timbul karena pemimpin-pemimpin Israel itu tidak baik. Mereka tidak memperhatikan umat Israel. Oleh sebab itu, Tuhan menegur mereka. Firman Tuhan menggambarkan pemimpin itu sebagai gembala, dan Tuhan mengajarkan untuk menjadi gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya, membawa mereka ke padang yang rumput hijau. Artinya adalah memperhatikan kesejahteraan dan keamanan daripada domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang baik, yang melindungi umatnya. Semua tindakan yang Tuhan lakukan supaya umatnya merasakan keamanan dan kesejahteraan. Anak-anak, apakah kamu mengalami dan merasakan perlindungan dari Tuhan, juga penyertaannya? Tentu ya, kita bersyukur karena
Kita melewati hari demi hari di kondisi pandemi COVID-19 ini dengan penyertaan dari Tuhan. Kita diajarkan untuk bisa taat protokol kesehatan itu karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia memberikan hikmat dan kebijaksanaan melalui pemimpin-pemimpin kita diajarkan. Juga ketika kita mengalami sakit, maka orang tua kita akan memberikan kita obat, berdoa untuk kita, ataupun kita dibawa ke dokter. Itu juga merupakan pertolongan daripada Tuhan. Nah, anak-anak, gembala yang baik itu membalut luka, menguatkan yang sakit, memberikan perlindungan. Yesus adalah gembala yang baik. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus. Anak-anak, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Allah menguatkan kita ketika kita dalam keadaan yang lemah. Kalau anak-anak merasakan sendiri atau kesepian, percayalah kita bisa datang kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan kita. Anak-anak, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan gembala kita. Kita bersyukur atas kasih-Nya, pertolongannya, perlindungannya bagi kita, dan keselamatannya bagi kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena gembala kami yang baik itu selalu terus menolong kami hari lepas hari. Ketika kami belajar, Tuhan menolong kami. Ketika kami bermain, ketika kami berbicara, sehari-hari Tuhan, Engkau terus menolong kami. Pimpin kami anak-anak-Mu untuk bisa selalu dalam jalan-jalan Tuhan, dan sertai kami selalu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami melalui masa pandemi ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita satukan hati dan pikiran kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepada Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka memiliki hati yang gembira sehingga tubuh mereka boleh pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan orang tua kami, juga para guru yang mengajar kami. Kami berdoa juga Tuhan, berikanlah
Kiranya berkat Tuhan kepada kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan keluarga kami. Demikian juga untuk guru-guru dan tenaga kependidikan, Tuhan kiranya berkati segala pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan menolong kita. Anak-anak jangan lupa untuk menuliskan tugas buku sekolah minggu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.